Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini hari Kamis 17 Zulqa'dah 1438 Hijrah, kita masih mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala menjalani aktivitas kehidupan dan rutinitas kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga aktivitas kita di hari ini bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, dan terkhusus semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita lanjutkan bahasan kita di kesempatan ini dengan ingin mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita akan kembali lagi pada pembahasan inti kita setelah kemarin beberapa saat kita membahas beberapa kajian tematik. Kita akan kembalikan pada kajian kitab Sahih Al-Bukhari seperti halnya pernah kami sampaikan di awal-awal jumpa kita, dan insyaallah kita akan mulai kajian secara sistematis dengan tema-tema yang tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Saya ingin ingatkan dulu sebelum kita memulai bahasan inti kita, dan insyaallah ada setiap sesi kajian kita coba hadirkan kitabnya. Nanti saya berikan kesimpulannya, dan dalam sesi berikutnya mudah-mudahan kita bisa bawakan resumnya untuk Bapak Ibu bawa pulang kembali dan teliti lagi sehingga mudah untuk jadi sandaran amalan kita dalam keseharian kita. Pertama, kita telah bahas tentang penamaan kitabnya. Saya ingin ingatkan dulu bahwa kitab ini diberi nama oleh Imam Al-Bukhari bukan dengan Sahih Al-Bukhari, tapi dengan nama yang cukup panjang yang menggambarkan tentang kandungan isi kitabnya. Dari sinilah para ulama memberikan gambaran pada kita, jika ingin mengkaji kitab, maka akan lebih baik bila tidak langsung membahas isinya, tapi mempelajari dulu tentang judul kitabnya, yang dengan judul itu menunjukkan pada kita bagaimana keadaan isi kitab yang dimaksudkan. Saya beri contoh, kitab ini diberi nama oleh beliau dengan nama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama lengkap kitabnya. Ayo silakan yang mau mengulang, ya. Baik, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hanya kalau orang terlampau panjang kemudian membacakannya, beliau singkatlah lalu dengan kalimat Sahih Al-Bukhari. Tapi nama ini menunjukkan tentang isi kitab. Dan ini yang membedakan antara Sahih Al-Bukhari dengan kitab-kitab yang lainnya, seperti Sahih Muslim, apalagi kitab Sunan misalnya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan yang lainnya. Perhatikan kalimatnya, ini yang nanti kita turunkan dalam bentuk bahasan. Al-Jami' menunjuk pada makna komprehensivitas. Kalau ada satu kitab diberi nama Jami', ini menunjukkan isinya luas. Sehingga beliau seakan ingin menyampaikan pesan, kitab saya ini isinya cukup luas, komprehensif. Ya, Al-Jami' As-Sahih, dan isinya itu sahih, benar. Ya, Al-Musnad karena bersumber dari Rasulullah SAW. Jadi beliau ingin sampaikan tidak ada di sini pendapat-pendapat saya pribadi, tapi semua isinya itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya telusuri kesahihannya sampai bersambung kepada Nabi. Jadi beliau cari jalan, temukan, dapatkan, setelah disimpulkan sempurna, beliau tuliskan dan dipastikan ini bersumber langsung dari Nabi. Ya, kemudian Al-Mukhtasar, isinya tidak terlampau panjang, tidak bertele-tele, tapi langsung ke tujuan. Ini ada bab ini, tujuannya ini, hadisnya dari Nabi ini. Bab ini, tujuannya ini, hadisnya dari Nabi ini. Nah, apa isinya semua yang dari Nabi itu? Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umumnya kegiatan-kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika Anda misal ingin mendapati kegiatan Nabi, apa yang selalu Nabi kerjakan, maka kata Imam Al-Bukhari, saya telah rangkum di kitab saya ini. Anda ingin tahu cara makannya Nabi, di kitab saya bisa ditemukan. Anda ingin tahu cara kerjanya Nabi, di kitab saya bisa ditemukan. Anda ingin tahu cara Nabi di rumah tangga, bagaimana beliau menjadi seorang bagian dari rumah tangga, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek, di kitab saya Anda bisa temukan. Di setiap hal yang ingin kita teladani dari Nabi, Imam Al-Bukhari seakan ingin mengatakan umumnya di kitab saya itu akan ditemukan. Baik wasunanihi dan sunnah-sunnah Nabinya. Jadi ada kegiatan yang belum tentu Nabi praktekkan, tapi bersumber dari Nabi menjadi dasar hukum. Menjadi dasar hukum. Itu disebut dengan hadis. Ya, pekan lalu saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ada satu kegiatan yang jadi sumber hukum dan Nabi mengerjakannya. Itu disebut dengan sunnah. Jamaknya disebut dengan sunan. Misal, saya pernah sampaikan bersalaman itu benar. Ada sumbernya dari Nabi. Tapi kapan itu dipraktikkan? Boleh kapan saja. Anda bertemu dimanapun, kapanpun dan sebagainya.
Ya, tapi ketika Anda selesai sholat, Nabi ternyata mendahulukan zikir dibanding salaman. Salaman yang terakhir. Di begitu selesai zikir, hadis Muslim, nomor hadis 591, ya, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Dan Anda bacakan misalnya ayat-ayat Quran, ayat Abu Daud nomor hadis 1523. Bisa dengan ayat kursi, Al-Baqarah 255. Bisa dengan 3 surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Nabi berdoa, masa Anda tidak? Ibnu Majah nomor hadis 925. Di antara doa yang paling singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh dengan mengangkat tangan, silakan. Abu Daud nomor hadis 1488. Ya, sampai 1490-nya. Ya, innallaha hayyun karimun. Allah itu sangat pemalu dan sangat mulia. Ya, sangat merasa malu kalau membiarkan hambanya mengangkat tangannya dan tidak menjawabnya. Meninggalkan dalam keadaan hampa. Silakan, Anda selesai, Anda angkat tangan. Setelah itu apa yang terjadi? Masya Allah, di Al-Bukhari, di At-Tirmidzi, banyak hadis menyebutkan. Nabi selesai itu, kemudian bangkit, sahabat berebut untuk bersalaman dengan beliau. Ya, jadi kalau antum ingin selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, misal, ya salaman tidak dilarang. Tidak dilarang karena hadis umumnya ada. Hadis umumnya ada. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Kemudian dia bermusafahah, dia salaman, maka sebelum keduanya berpisah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa yang pernah terjadi di antara keduanya. Jadi kalau pasca salat Assalamualaikum, Assalamualaikum, misal ada yang mengajak salaman, antum salami, itu tidak ada masalah. Tapi kalau antum ingin kerjakan sunnah yang paling utama adalah dahulukan zikir dulu, selepas itu baru bersalaman. Paham sampai sini? Nah, bagaimana kita membedakan antara hal yang dikerjakan Nabi sebagai sunnah dengan hal yang dibolehkan Nabi, tapi Nabi belum tentu mengerjakannya, walaupun tidak dilarang kalau Anda ingin melakukannya. Jadi kalau Nabi aja tidak melarang dan tidak menyalahkan, maka Anda tidak boleh melarang dan menyalahkan. Nabi orang takwa, dekat dengan Allah. Ya, hati-hati, amalannya banyak, surganya terjamin. Ya, ketika orang mengerjakan sesuatu yang Nabi tidak larang, beliau biarkan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, belum ada jaminan surga. Nabi tidak melarang, Anda melarangnya. Anda siapa? Jelas ya? Nah, tapi dari yang tidak dilarang ini, ada yang jadi kegiatan rutin Nabi, disebut dengan sunnah. Kalau Anda ingin cari apa sunnah Nabi di masjid, apa sunnah Nabi di rumah, apa sunnah Nabi di tempat pekerjaannya, maka kata Al-Bukhari, wa sunanihi, di kitab saya ini Anda akan menemukannya. Wa ayyamihi, plus kegiatan Nabi selama 24 jam. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jadi kalau sekiranya Anda ingin belajar kegiatan Nabi selama 24 jam di berbagai tempat yang beliau jalani, dari berbagai aktivitas kehidupan, singkatnya, kata beliau, umumnya Anda bisa dapati di buku saya ini. Paham di sini? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, kitab ini bukan dipahami kitab hadis yang jadi bahan bacaan saja, bahkan secara formalitas hanya dibahas untuk diketahui, bukan. Ini kitab panduan. Jadi kalau Anda ingin jalani kehidupan seperti kehidupan Nabi, yang kita bisa bawa nilainya diterapkan di setiap masa dan tempat, nah ini jadi acuannya ini. Ya, saya pernah katakan pada antum semua, ya di luar kajian kita ini. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengeluarkan tuntunan Nabi berdasar aktivitas dan spesialisasi Anda saja, tidak harus repot baca dari awal sampai dengan akhirnya. Anda bisa keluarkan sesuai dengan topik bahasannya. Misal, teman-teman pebisnis misalnya. Ya, kenapa Anda tidak mengeluarkan bimbingan bisnis dari Nabi SAW? Kitabul Buyu', Kitabut Tijarah, bab tentang bimbingan bisnis dari Nabi SAW. Demi Allah saya katakan, semua pebisnis di masa Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka itu pebisnis, pengusaha, kaya, bagus. Tapi ketika belajar tuntunan dari Nabi, kekayaannya melampaui masanya. Lebih hebat dibanding itu, bukan cuma asetnya meningkat, omsetnya pesat, bukan cuma itu. Yang paling hebat, bersamaan dengan itu tidak pernah meninggalkan ibadahnya, walau itu sekedar sunnah. Saya pernah tunjukkan pada Anda, Imam An-Nawawi itu punya kitab, namanya At-Tibyan, fi adab amalatil Quran. Kalau yang cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, seperti inilah, karpet ini, ada di halaman 38, paling kanan sebelah atas, paragraf pertama baris 1 sampai 2. Itu kata Imam An-Nawawi, selevel Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, maaf, saya sering katakan kalimat ini.
Beliau itu menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, satu meninggal, menikah dengan yang lainnya. Orangnya dijamin lewat lisan Nabi yang mulia masuk surga tanpa hisab. Beliau itu juga disebut oleh Nabi sangat pemalu, sampai malaikat Jibril melihat malu kepada Uthman. Tapi dibalik kesuksesan bisnisnya, orangnya sibuk luar biasa. Pulang pergi keluar masuk Madinah, banyak merantau, kepadatan luar biasa. Kayaknya super. Saya sebut super karena sampai 15 abad sepeninggalnya masih ada sampai sekarang asetnya. Saya waktu kembali dari Madinah itu masih ada asetnya. Beliau pernah membeli satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau mau minum harus bayar. Kata Uthman, saya beli. Sampai dibeli semuanya. Kemudian sekitarannya ada lahan cukup luas. Beliau beli juga. Jadikan kemudian kebun kurma. Yang lapar ambil kurmanya, nggak usah bayar. Ambil. Yang haus ambil airnya, nggak usah bayar. Sampai sekarang masih ada. Mau dijadikan aset itu untuk perhotelan. Royaltinya disimpan di Bank Saudi dan disedekahkan atas nama sahabat Uthman bin Affan. Di balik itu semua, kata Imam An-Nawawi, itu masih punya sempat waktu malam hari menunaikan tahajud sampai hatam Quran. Anda bisa bayangkan. Ya, sekarang teman-teman lihat, bandingkan dengan kita. Ya, sekaya apa dibandingkan dengan Uthman? Jangankan 15 abad, 15 tahun aja belum kecapai apa yang tadi dicapai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan agak repotnya, beliau menantu Nabi, antum bukan menantu Nabi. Beliau sahabat, antum bukan sahabat. Beliau surganya jelas, antum sampai sekarang belum bisa diterawang. Beliau malaikat turun, malu kepada beliau. Antum malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Ya, coba dicek. Nah, sesibuk apa sih? Beliau saja sunnahnya itu dikejar. Antum fardunya masih terlambat. Dan cita-cita lebih tinggi daripada Uthman. Kalau bisa Ustaz surga Firdaus tanpa hisab, Masya Allah. Ya, apa yang kita siapkan? Jadi teman-teman sekalian, coba antum lihat. Abdurrahman bin Auf, bisnis, modalnya cuma pakaian. Belajar cara bisnis dari Nabi. Dipraktekkan oleh beliau. 3 bulan di Madinah. Jadi orang paling kaya nomor 3. Manajemen bisnisnya belajar. Setahun kemudian jadi orang paling kaya. Nomor 1 di Madinah. Sampai kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya terbuat dari emas. Bisa anda bayangkan. Jadi level-level ini bisa kita capai. Ya, dalam hal yang paling menarik adalah bukan karena, awas, orang katakan kesuksesan itu bisa relatif. Sesuai dengan target dan kadar capaiannya. Tapi yang paling indah adalah di balik kesuksesan itu semua selalu ada berimbangan antara kebutuhan-kebutuhan dunia dengan kebutuhan spiritual akhirat. Itu yang paling menarik. Maka di sini nanti ada rumus-rumus. Kenapa sih antum nggak kumpul teman-teman? Keluarkan. Ya, maaf, ini keluarkan. Tentang fikir rumah tangga keluarkan. Jangan-jangan sudah puluhan tahun jadi ayah belum tahu bagaimana jadi ayah yang benar menurut Quran dan hadis. Turunkan. Nah, ini semua ada 97 bagian. Jadi kalau kita nanti lihat sini, saya bikin petanya dulu ya. Supaya nanti saat kita turunkan satu-satu, kita kan baru mulai isinya. Ya, baru mau memulai isinya. Pendahuluan sudah saya sebutkan, siapa Imam Al-Bukhari, bagaimana bapak ibunya merawatnya, saya sudah pernah jelaskan. InsyaAllah ya. Baik, dan saya yakin ada juga di rekaman ini. Karena saya lihat, waktu saya nerangkan, ini pernah ada. Waktu saya bergerak, kameranya masih ke sini gitu. Saya masih ingat itu. Ya. Baik. Jadi, di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada 97 pembahasan. Kita belajar dengan berurut. Tapi kalau antum di rumah misalnya punya kebutuhan tertentu, Anda tinggal mengeluarkan saja sesuai kebutuhannya. 97 pembahasan ini disebut dengan kitab oleh beliau. 97 kitab. Kitab itu dalam bahasa Arab bisa diartikan kumpulan sesuatu yang sistematis, rapi. Al-Quran disebut dengan Al-Kitab. Karena susunannya dari awal sampai akhir sistematis, rapi, tidak ada celahnya. Kenapa beliau namakan setiap pembahasan ini disebut dengan kitab? Karena nanti dalam susunan ini setiap satu pembahasan, misal saya keluarkan satu pembahasan. Pembahasan pertama disebut Kitabul Iman. Kenapa disebut dengan kitab? Karena di dalam pembahasan tentang iman ini ada kumpulan yang disusun oleh beliau secara sistematis berupa 57 hadis. Dibagi dalam beberapa bab. Ya, ini dipecah lagi di sini. Ada 57 hadis dibagi ke dalam beberapa bab. Itu diulas oleh beliau. Mohon maaf, sering kita bertanya, kenapa sih iman saya kadang naik, kadang turun? Sekarang saya ingin imannya naik terus tapi tidak turun-turun. Misal, ya bagaimana menjaganya? Seperti apa mengamalkannya? Maka diberikanlah rumus dari Nabi sebanyak 57 hadis. Dipecah ke dalam beberapa bab berbeda.
disatukan dalam satu penamaan kitab. Disebut dengan Kitabul Iman. Pembahasan tentang iman. Teman-teman yang ingin kiranya berusaha meningkatkan iman dan dijaga supaya tidak turun, maka Anda sederhana, tinggal keluarkan aja ini. 57 hadis. Dan Anda turunkan. Dan coba Anda amalkan. Paham sampai sini? Bisa. Kedua, ada pembahasan kedua, Kitabul Ilmi. Pembahasan tentang pengetahuan. Anda kan seringkali berharap anaknya pintar, soleh, dekat dengan Allah. Di sini ada kumpulan hadis dari Nabi. Bagaimana caranya ketika belajar. Ilmu mudah untuk dipahami. Cepat. Ya, ada orang-orang yang ketika belajar dengan Nabi, diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Itu ada level yang paling indah. Ketika disebutkan, dia langsung paham. Ada nanti turunannya. Dan kita akan bahas ini. Kita akan bahas. Ya, orang sekarang kan paling 4 level kan. Masih ingat yang saya sampaikan? Cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Ya, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Itu yang agak susah. Ya. Begitu saya terangkan, belum ingat. Mau keluar, baru ingat. Pakai sendal, lupa. Ya. Nah, itu yang repot. Nah, ini enggak. Yang dari Nabi itu muncul generasi kelima. Ini agak unik. Cepat ingat, sulit lupa. Mau lupa aja susah. Bukan mau ingat. Mau lupa susah. Ini menarik. Dan selalu ketika dia menemukan referensi-referensi bacaan terkhusus dari Al-Quran, itu indahnya selalu menemukan penemuan-penemuan baru. Ya, misal Abbas bin Firnas, lahir tahun 815 Masehi. Baca surat Al-Mulk ayat ke-19, menciptakan modifikasi prototipe sayap pesawat terbang. Sampai ditemukan raid bersaudara, kemudian dibikin jadi pesawat terbang. Dan disempurnakan oleh Pak Habibie, karena ada crack pada saat itu. Ya. Kemudian misal, kita contoh lagi, Jabir ibn Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Beliau membaca surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 25 sampai 26. Tiba-tiba Al-Hadid artinya besi. Wa anzalnal hadid, kami turunkan besi dari langit. Beliau ambil ke rumah, diamati, dilihat, ya, kemudian diobservasi sampai menemukan titik atomnya yang paling tinggi, atom. Ya, orang sekarang menyebut bapak atom itu John Dalton. Padahal yang menemukan pertama kali Jabir bin Hayyan. Baca surah 57 Al-Hadid, ayat 25 sampai ayat 26. Makanya sampai sekarang nomor atom besi, atom itu kan Fr, rumusnya Ferrum. Nomornya kan 26. Isotop yang paling stabil kan ada 4, 55, 56, 57, 58. Dan di antara 4 ini yang paling stabil betul kan yang 57. Silakan cek dari mana 57? Surah ke-57. Nomor atom 26 dari ayat 25 sampai 26. Antum bisa bayangkan ada orang-orang yang kemudian belajar dari sistem pelajaran Nabi SAW, dipraktekkan setelahnya, itu Masya Allah. Melahirkan generasi yang luar biasa ingatannya, menemukan banyak penemuan, dan manfaatnya melewati masanya. Avicenna membaca Quran surah Al-Ma'arij, yang membaca As-Sajdah ayat yang kelimanya, menganalisis naik turun malaikat, ciptakan dari cahaya, sampai dituliskan di kitab Al-Basair, pecahan desimalnya sampai ketemu di situ. Melahirkan kemudian dilihat oleh Einstein, bukunya dibaca, melahirkan teori relativitas, I MC kuadrat, I sama dengan MC kuadrat. Banyak Pak. Ya, nanti kalau antum gali lagi lebih dalam, kalau nanti jalan-jalan ke Melbourne, itu ada Islamic Museum. Antum masuk ke situ, kalau bisa lewat pintu belakang, sudut sebelah kiri, antum masuk, jangan naik tangga, langsung lurus, itu ada galeri. Di situ semua ada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang pernah belajar dari pendidikan Nabi SAW dan melahirkan karya yang sampai hari ini masih kita gunakan. Dan nanti akan terkejut karena banyak hal yang kita dapati dari pelajaran-pelajaran, ternyata itu semua telah lebih dulu diinisiasi oleh orang-orang Islam. Dari mana asalnya? Kitabul Ilmi. Yang ingin saya sampaikan, teorinya masih ada. Kenapa nggak antum terapkan untuk anak-anak antum? Antum keluarkan satu-satu hadisnya, pelajari, didik anak anda sesuai ini. Saya punya keyakinan. Demi Allah saya katakan, saya punya keyakinan. Imam Al-Bukhari saja mempraktekkan ini, itu sampai menjadi luar biasa di masanya. Padahal matanya buta. Mata buta tapi ingatan kuat. Pernah saya kisahkan di pertemuan yang lalu. Mata buta, ingatannya kuat, diganti oleh Allah, sampai dengan mengamalkan bagian dari ketakwaan di kitab ini, Kitabul Ilmi, maka dengan izin Allah, mata yang divonis buta permanen ini bisa sembuh kembali. Bahkan kemudian, beliau mulai merantau, mengumpulkan hadis dan menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Ya, sampai-sampai menuliskan bab ini untuk pengalaman bagi generasi setelahnya. Kita tinggal gampang aja, tinggal ambil kitabnya, tinggal kita lihat, tanyakan pada ustadz bagaimana memahaminya, dan praktekkan. Kalau dengan semua kemudahan ini belum juga antum bisa mengamalkan, antum butuh yang bagaimana lagi? Cari kitabnya sekarang nggak usah jauh-jauh. Ya, di internet sudah banyak, bisa di-download, PDF-nya ada, ustadznya banyak. Ya, ada juga terjemahan-terjemahannya, ada penerangan-penerangannya. Kurang apa lagi? Yang sekarang bahkan lebih komplit. Ustadznya datang sendiri, tulis sendiri, kitabnya sendiri, ya, ngapus sendiri, direkam lagi. Antum